Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roh Kudus yang mengajar gereja, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah merenungkan perintah baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus saling mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi kita. Hari ini, perikop Injil yang diwartakan oleh Gereja Kudus diawali dengan sabdanya ini: barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, jelas sekali korelasi atau hubungan dengan firman hari ini, bahwa ketaatan kita dalam melaksanakan perintah baru itu, kita akan dihargai oleh Bapa dan oleh Yesus yang akan mengasihi kita. Itu dikatakan kepada para pengikutnya pada waktu itu. Namun, beberapa saat kemudian, Yesus harus kembali kepada Bapanya. Maka hari ini kita mendengar firman ini: semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memang sudah mengajarkan banyak hal kepada para orang-orang yang mengikuti Dia dan percaya kepadanya. Banyak contoh dan teladan yang telah diwariskan kepada mereka. Namun, Tuhan menyadari akan keterbatasan penangkapan dan daya serap setiap orang. Maka, Dia akan tetap mengajar mereka bila kelak Dia kembali kepada Bapanya di surga dan menyediakan tempat untuk kita yang percaya kepadanya. Untuk mengingat apa saja yang pernah diajarkan kepada mereka, Ia akan menganugerahkan kepada mereka, yaitu Roh Penghibur. Dialah Roh Kudus yang berasal dari Bapa, yang diutus dalam nama Yesus. Roh Kudus itu akan membimbing dan memimpin mereka dalam segala kebenaran. Sampai hari ini, Gereja Katolik sangat percaya akan tuntunan Roh Kudus dalam menggembalakan umat Kristus.
Saudara-saudari terkasih, tidak berapa lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Tuhan Yesus naik ke surga. Pada hari Kamis yang oleh Gereja Indonesia dijadikan hari libur nasional agar umat Katolik dapat ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Gereja mau umat Allah mengalami betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Ia akan naik ke surga dan ia akan kembali sebagaimana mereka melihat dia terangkat ke surga. Namun sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus sudah mengingatkan para muridnya untuk tidak cemas lagi. Meskipun mereka itu kocar-kacir tanpa pegangan waktu gurunya itu ditangkap dan dibunuh dengan cara disalibkan. Mereka tercerai-berai ketakutan. Bahkan seorang Petrus yang sangat membela Yesus itu saja tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus. Dia takut ditangkap dan bernasib sama dengan gurunya. Hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus dialami oleh para murid dan pengikutnya bila kelak ia diangkat ke surga. Itulah sebabnya ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai mereka dan bersaksi tentang kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Yudas yang bukan Iskariot sempat berkata begini, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Dan Yesus menjawabnya, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati perintahku." Tolok ukur kesetiaan kepada Yesus adalah ketaatan kita dalam mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya. Itulah sebabnya dia berkata kepada para muridnya dan kepada wanita yang memuji ibunya, "Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memang akan meninggalkan para muridnya dan kembali kepada Bapa. Namun ia juga menyadari bahwa jika ia pergi, mereka akan menjadi seperti yatim piatu. Tuhan tidak mau hal itu dialami mereka lagi, seperti ketika dia ditangkap dan disalibkan. Maka ia menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah dikatakannya kepada mereka. Meskipun dia tidak ada bersama mereka secara fisik, dia menyertai mereka sampai akhir zaman melalui Roh Kudus yang akan diutusnya. Perutusan Roh Kudus akan mereka alami pada saat Pentakosta, yaitu pada hari ke-50 setelah kebangkitannya. Para murid bersama Ibu Yesus yang berkumpul di suatu tempat akan dipenuhi dengan Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api. Oleh pencurahan Roh Kudus, Petrus dan para murid lain berbicara tentang Yesus dan karya keselamatannya dalam bahasa yang dimengerti orang banyak. Petrus dan para murid
tidak takut. Bahkan Stefanus siap mati mempertahankan imannya. Roh Kudus menyertai gereja selalu. Apakah aku sudah siap untuk diajar oleh Roh Kudus dan taat setia pada Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus peduli pada nasib kami sepeninggalnya kembali kepadamu. Berilah kami Roh Kudus itu dan ajarlah kami untuk mengerti dan memahami kehendak Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.